Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsala rasulahu wa dinil haqqi yudhhirahu ala dinihi wa la yuqallil kafirin walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Marilah dan intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, inayah-Nya. Kita diperkenankan kembali untuk dapat melanjutkan talabul ilmi kita, dan tentunya harapan besar buat kita kalau tambah ilmu, iman dan ketakwaan kita sampai kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tentunya tidak intinya kita sampaikan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun sangat berharap kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Tidak terasa, tahu-tahu, ujug-ujug ya. Terus nanti orang nanti 2 bulan lagi tidak cepat. Dan yang paling mungkin tidak kita rasakan sekarang sudah masuk tahun 2020. Betul? Apa masih 2025? Oh, 2025. Nah, sadar maupun tidak berarti umur kita semakin bertambah tapi tambah dekat. Ini mohon maaf ya, sekedar mengingatkan, sampai hari ini sudah lebih dari 5 orang yang sudah meninggal selama bulan ini, bulan Januari. Oke, mohon maaf ya. Halo. Ya, selama bulan ini sampai bulan tanggal berapa ini? Sudah lebih dari 5 orang. Artinya apa? Ya memang cepat sekali. Bahkan usianya di bawah 60, ya, ada yang 40. Halo? Yang 30 hati-hati. Ya karena bukan berarti yang masih muda masih lama. Yang sudah tua ya. Nah, artinya apa? Mari kita dengan usia yang sudah bertambah ini berubah bahasanya begitu, dalam artian fisik kita semakin lebih dekat. Mari kita, kalau kemarin kita berpayah-payah urusan dunia, sekarang ini mari kita berpayah-payah urusan akhirat. Karena urusan dunia berpayah-payahnya itu hanya dapat dunia saja, Bu. Dan pasti tidak puas. Sekali lagi, urusan dunia yang kita cari sebanyak apapun pasti tidak puas. Terus ada yang merasa cukup sampai hari ini, punya uang cukup, berarti besok berhenti kerjanya. Iya, karena sudah cukup. Kita tahu orang korupsi saja itu sampai triliunan itu masih kurang apa sudah cukup? Kurang. Sudah dalam hadis disebutkan manusia itu umpamanya dikasih 1 gunung emas, dia pasti minta gunung emas kedua. Karena manusia itu hakikatnya rakus. Kita itu kalau kita mau membaca keadaan ya, saking rakusnya manusia itu, aspal diuntal, sandal, ojo kabeh diuntalan bahasanya begitu.
Ya kayu gelondongan, ya bodoh, juta kabeh. Ya pasir, ya ditilep bahasanya begitu. Ya itulah saking rakusnya manusia. Jadi kekayaan berapapun itu tetap saja kurang. Nah, oleh karena itu mari kita kembali ya. Kembali bahwa kita memang semuanya akan kembali. Wa ilaina turja'un. Irji, kita akan kembali. Mari kita siapkan. Apa yang kita persiapkan? Ya hanya amal ibadah. Oleh karena itu pada hari ini sebelum kita berzikir bersama, saya ingin memberikan ada 5 S yang harus kita pegang, yang harus kita upayakan menuju akhir kehidupan. Yang pertama itu S pertama, sholat. Jaga sholat. Sholat 5 waktu, sholat sunnahnya juga Bu, kalau bisa dijaga, termasuk sholat malam. Ya, sholat malam itu istimewa. Istimewanya di mana Allah siapkan maqamat mahmud, kedudukan yang mulia. Jadi Allah siapkan kedudukan yang mulia. Sholat karena mengapa sholat malam ini Allah berikan kedudukan yang mulia? Orang sedang enak tidur, kita sholat. Terus kira-kira dilihat orang enggak, dalam rumah sini. Bahkan mungkin kita masuk kamar, berarti kan tidak ada yang mau melihat. Bahkan kita memang hanya bahasanya itu berdua dengan Allah, berdua istilahnya itu. Karena tidak ada yang lain. Walaupun di rumah ya ada istri, ada anak, tapi kan kita itu seolah-olah berdua dengan Allah malam hari. Kalau siang ketok, wah ke masjid seperti hari ini. Ngaji, ketok kafe, wah calon surga kafe, bahasanya. Nah, ini perlu. Jadi sholat dijaga. Kecuali memang nggak boleh sholat ya. Jangan nanti, wah ini patokan itu jaga sholat, sedang larangan sholat, wah tetap sholat. Kalau Pak Samsul jogo Pak, nggak salah seperti itu. Artinya nek wayahe orang sholat ya aja dipaksa. Ya. Jadi sholat wajib dijaga 5 waktunya itu, kemudian sholat sunnahnya juga, yang sunnah-sunnahnya tadi sunnah isya. Sunnah isya itu kan setelah isya ya, yang utamanya. Nah, umpamanya Bu ya, ibu mungkin sholat malamnya itu nanti keteteran. Maksudnya keteterannya itu yo kesel yo ini kok tanginnya rada piye kayak kata ini. Nah sholat malamnya, nah setelah isya, nah pulang dari sini nanti witir dulu Bu. Dari sini nanti witir langsung. Sholat witir berapa rakaat? Ya 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah setelahnya itu mau tidur apa mau ngapa terserah. Karena di antara kemuliaan sholat malam itu ya menutup sholat juga termasuk di dalamnya, yaitu sholat witir. Jadi nanti sebelum ini kalau pengen dapat kemuliaan. Jadi waktu yang paling utama, termasuk waktu utama untuk sholat witir itu setelah isya. Ini rumusnya begitu. Di mau malam nanti ya nggak usah witir lagi kalau sudah witir sekarang ya. Karena ya sudah tinggal nanti sholat tahajud saja. Mau tahajudnya terkejut tidak apa-apa, cuma 2 rakaat karena dekat dengan subuh. Itu tadi karena orang tidur kan tidak bisa terasa Bu ya. Tahu-tahu jam 4, tahu-tahu 4:30 ya wes lewat berarti tahajud. Ya, tapi kalau punya alarm ya siapkan alarm ya. Mertas alarm. Ya, itu kan jalan salah satu cara untuk kita bahasanya mempersiapkan diri. Ini Bu ya. Tapi jangan nanti alarmnya dipateni turu meneh. Lah ya ora matuk jenenge. Wis dipateni sisik jam 3 kok. Pas turu meneh iku dijamin bablas. Dijamin bablas itu. Napa?
Ya wis ngoyo anu. Kata setan itu, wis turu. Karena memang turu enak, pemene ya adem meneh kemulan tambah meneh mantap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sedekah. Sedekah subuh kalau bisa diutamakan. Jadi datang sholat subuh, atau misalnya ada yang sholat subuh nitip. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan malaikat juga mendoakan. Siapa yang bersedekah pada sholat subuh itu mudah-mudahan hartanya diberkahi. Tapi kalau yang tidak, ya masya Allah, nauzubillah. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa sedekah? Nah, ini pertanyaannya. Nah, karena sedekah ini itu hakikatnya harta yang nanti akan kita persembahkan kepada Allah. Umpamanya ibu punya, zaman sekarang ini memang kadang-kadang enggak kelihatan orang itu kaya. Kalau dulu ketok tenang. Punya uang 3 miliar itu langsung kelihatan macam-macam. Tapi sekarang kadang-kadang nggak kelihatan. Ada orang simpenannya 3 miliar, ada. Nah, kalau tiap subuh sedekahnya cuma 2.000, ya pelit 2,5%, Bu, 2,5%. Dari 2 miliar berapa? Dibagi setahun aja sudah berapa itu? Jadi kalau cuma 2.000, ya pelit bahasanya, Bu. Tapi bukan nilainya, Bu, ya. Yang penting itu juga. Langsung 2 miliar juga kalau nggak ikhlas, apalagi woro-woro teng jagat, aku wis nyumbang Masjid Taufik 5 miliar. Wah, awas lho lah tulis. Wah, sengancem pisan karo Mas Dino kon apa? Viral ke. Wah, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini sedekah, Bu, ya. Apalagi nanti bulan Ramadan, Bu, siap-siap, Bu, ya. Ada sedekah salat tarawih, ada salat subuh. Bagi 2.000 tadi dibagi, 1.000-nya salat tarawih, 1.000-nya ora apa. Sing penting ikhlas. Ya kebangetan ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga silaturahmi. Kita ini sekarang ini silaturahmi itu sudah hampir gimana ya? Jarang, ya. Kadang-kadang ya apalagi dengan keluarga. Nah, yang paling utama itu dengan orang tua. Nah, ini yang paling utama, orang tua. Nah, kalau tidak ada orang tua siapa? Ya siapa yang disenangi orang tua? Yang dekat dengan orang tua dulu. Ya, yang dekat dengan orang tua siapa? Nah, ya siapanya orang tua kadang-kadang mampir, kadang-kadang ya biasalah, namanya orang tua kan ada orang-orang yang senang. Nah, itu masuk dalam silaturahmi dengan orang tua. Syukur kalau orang tuanya masih ada. Jangan sampai orang tua kita tuh nangis karena kita. Kalau haru beda, Bu, ya. Kalau nangis dengan haru sama enggak? Kalau haru berarti dia nah, kalau nangis anakku repot dulu. Kalau jangan sampai dia juga berdoa, wah ya Allah kok mentang-mentang wis sugih kok mboke ora ditingali ora. Hati-hati, ya. Nah, jadi silaturahmi ini penting, apalagi sekarang, Bu, ya. Ya memang kita jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu Idul Fitri atau Idul Adha. Ya nek sewaya-waya itu kan untuk mempererat, mendekatkan. Ya.
Walaupun sekarang ini ada yang paling enak pakai HP, pakai HP. Tapi kurang marem kayaknya. Enak Bu, buatan pakai HP saja. Nah iya, tetap nggak enak. Wong tuane cegah, ibaratnya cuma 5 rumah. Apa kabar? Banget tenan. Iya. Ya, coba kula Bu kudu teng Sumatera kono seminggu minimal. Nah, sedina sewengi yo piye. Ini aja kemarin Bu saya sudah sampai sini di bel lagi Bu. Kok cepet mulai kan? Ya Allah, ya Allah kaya arep mulai meneh kaya ngene. Ya karena memang paling dekat dengan saya Bu ya. Jadi kalau saya nggak ada itu kayaknya kehilangan rasanya. Jadi saya juga sedih juga kalau saya pulang cuma sebentar. Nanti ini kemarin aja waktu tahun bulan yang lalu itu nangis dulu karena memang mendadak dalam pengertian walaupun hampir berapa 10 hari ya, itu nangis ya. Yang saya nangisnya itu karena dia merasa kehilangan itu ya. Nah, dan nangis waktu ngambil masih nangis Masya Allah ya. Nah ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, silaturahmi ini kan bahasanya itu manjangkan umur, murahkan rezeki. Nah, maksudnya panjang umur itu bukan berarti umurnya nanti jadi 500 tahun Bu ya. Purun Bu, 500 tahun. Wah, apa maneh 1000. Wah, yo kaya opo. 100 wis saiki kaya opo, apa meneh tekan 500. Apa meneh 1000, nyuwun 1000 Bu ya. Iya. Nah, maksudnya keberkahan tadi Bu, kebaikannya. Jadi jangan mikir wah panjang umurku kok tambah jadi 1500 piye Bu. Sekarang 100 saja. Kita kan sudah bisa lihat nomor 100 kayak apa. Ya. Jadi dua ini Bu ya. Nah, dimaksud rezeki itu apa Bu? Nah, rezeki ini ada dua Bu ya. Ada materi, ada immateri. Materi itu berwujud. Ya, itulah kalau misalnya mohon maaf ya, kadang-kadang kita dengan orang tua itu kita bawanya teh gula Bu ya. Tapi nanti orang tua nyuruh bawa beras, nyuruh bawa warna-warna kon gowo. Pokoknya bati istilahnya. Leres apa leres? Lah iya. Kan mulai kan gula karo teh. Mulai kok kon gowo beras, gowo pisang, gowo opo. Padahal nek dihitung itu orang cucuk ini. Orang tua enggak mikir. Karena senang anaknya datang. Menyenangkan orang tua ini nilai yang sangat besar sekali. Itulah kalau jangan sampai dia itu nih sedih, apalagi nangis, nangis kalau dengan seperti saya tadi lain Bu ya. Nangisnya karena tadi merasa kehilangan. Ya ada misalnya gitu, tahu-tahu, kurang naik. Nah, ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bu yang paling paling angel Bu ya. Sabar gitu. Bu, sabar. Bu, sabar. Nah kalau enggak sabar gimana Bu? Kalau enggak sabar gimana kira-kira? Ngurus anak, ngurus suami, ngurus ada keluarga yang lain. Nah kalau enggak sabar gimana? Bubar. Habis kita. Karena sabar ini apalagi Allah sudah memberikan semacam iming-iming. Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang bersabar itu Allah beserta. Allah bahasanya itu dekat dengan dia. Termasuk muttaqin, orang yang bertakwa. Nah itu. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar ini memang kadang-kadang Bu ya, itu seperti saya mudah Bu menyebutkan. Ngomongnya mudah. Tapi praktek susah. Kandani pertama
kandani ping pindho, adane ping 3 ping 4 kira-kira sabar apa? Sabar. Ngeten iki. Kandani bolak-balik kok isik wae. Suwe-suwe nesu. Lah, ya tapi memang kita harus berusaha. Karena kalau tidak berusaha terus mau apa lagi? Ya kita bertahan dalam keluarga itu karena kesabaran. Coba kalau tidak sabar, bubrak apa? Bahkan mohon maaf kadang-kadang KDRT terjadi, istrinya juga masih sabar. Jadi Pak sabar sudah lain. Ibu-ibu, bapak dan hadirin ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terakhir ya. Yang yang terakhir. Yang lebih penting lagi. Selalu hanya mengharapkan ridho. Jadi yang kita lakukan itu kita hanya minta penilaian Allah saja. Ya. Kalau penilaian manusia ini kesel nanti Bu. Ya. Saya tiap hari Bu nyapu jalan itu, enggak ada yang bilang pasangku wajib banget, enggak. Dari kelurahan juga enggak ada bukan kotornya enggak ada. Enggak ada. Padahal tiap hari Bu saya nyapu jalan dari depan rumah sampai ke samping rumah enggak ada. Loh, kalau saya nunggu tadi berhenti saya. Tiap pagi, tiap sore, bahkan halaman kelurahan itu yang sampai dekat jalan dekat selokan itu tak sapu. Padahal ada Pak siapa? Pak Suradi. Sudah pokoknya saya kebersihan selesai. Coba mikir warna. Lah umpamanya orang disapu Bu kira-kira jalannya Bu. Ini jalannya sopo jung-jung ngaten. Bu ya, itu Bu ya. Jadi yang terakhir ini yang penting juga. Jadi lakukan segala sesuatu dari atas tadi. Apa dari yang pertama tadi Bu? Sholat, terus sedekah, terus silaturahmi, terus sabar, terus terakhir nah ini kalau kita pegang dalam kehidupan kita, insya Allah hatinya maknyes. Orang apa jadinya? Orang mungkin kita bakal kemerusuh. Orang mungkin kita bakal rusuh. Udah. Kita semuanya karena tidak akan mungkin. Termasuk suami kita misalnya kurang baik. Ini sudah sabar sambil ingat karena memang Fir'aun itu kurang apa Bu? Kurang apa Fir'aun? Istrinya tetap sabar. Sudah. Nabi Lut istrinya kurang apa? Iya. Tapi tetap dia sudah itu rumusnya. Urusannya dengan Allah. Seperti itu. Jadi gantungkan segala sesuatunya hanya dengan Allah saja. Karena kalau dengan manusia itu kita kuciwan. Banyak kuciwannya. Sudah berbuat baik malah difitnah, malah dielek. Lek jenenge menungso. Ya, termasuk salah satu tadi. Saya share tentang yang namanya kepemimpinan ala Rasulullah. Langsung ini dasar orang yang paling goblok. Tidak lama kemudian langsung dihapus. Rupanya dia bacanya baru bagian depan. Jadi yang dianggapnya goblok ini tadi Rasulullah. Jadi dia langsung dihapus karena bacanya baru bagian depan. Coba Rasulullah itu ada pencitraan Bu? Ada pencitraan. Rasulullah nyumun gaji sak dhuwur-dhuwur. Bahkan Masya Allah tidak ada istilahnya itu KKN apa?
korupsi dan nepotisme. Tidak ada kepemimpinannya, tidak ada. Masukkan anaknya di mana, oh ini bila perlu disutila, tidak ada. Bahkan kita tahu harta peninggalannya pun untuk anak-anaknya tidak ada warisan, tidak ada. Silakan baca Sirot Naba, tidak ada warisan satu pun. Nah, bahkan warisannya untuk umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu warisan untuk umatnya. Umatnya itu berarti keluarganya juga. Itulah yang paling berharga. Jadi untuk harta tidak ada. Akan kita tahu sekarang saja rumahnya itu sudah jadi masjid Naba. Nah itu ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini monggo saling mendoakan. Yang pertama doanya itu, ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah ampunan kami dan kedua orang tua kami, sebagaimana mereka mengasihi kami waktu masih kecil. Begitu juga ya Allah, mohon ampunan kepada saudara kami yang muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saling mendoakan. Ada yang di samping kiri, di samping kanan, kita doakan. Dan kita juga, ya Allah, kabulkanlah saudaraku di samping kiri dan samping kananku, bahasanya. Karena insya Allah ketika kita mendoakan saudara kita, Allah akan mengabulkan, dan itu kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri. Ya, hanya ini mungkin hari ini sengaja saya agak sedikit untuk kedepannya sebelum kita zikir. Tadi masih ingat? Sengaja saya ulangi. Bolak-balik rapopo. Sholat, kemudian sedekah, silaturahmi, sabar, terakhir. Monggo. Itu tapi jangan dihafal toh Bu ya. Iya, nanti jadi hafalan di rumah. Sholat ini, gue seorang sholat. Sodako mau orang sodako. Bukan hafalan itu, harus dipraktekkan. Karena memang, ya, nambah sedikit Bu ya, boleh Bu ya. Sholat kita ada dua dimensi, ada dua bagian. Yang pertamanya itu jasadiah, yang kedua ruhaniyah. Jasad itu tubuh kita, rohani itu jiwa kita. Nah, dua-duanya itu harus sholat. Jangan jasad saja yang sholat. Karena kalau jasad saja yang sholat, selesai sholat, ya selesai. Ruhnya tidak sujud, tidak tunduk. Mengapa? Ini buktinya Bu ya. Orang yang hanya sholat jasadiahnya saja, dia tidak membenci keburukan. Ruhnya, jiwanya tidak membenci keburukan, malah melakukan keburukan. Rajin sholat, tetap juga rajin maksiat. Itu buktinya. Jadi antara jasmani dan rohani itu menyatu bahasanya, bukan terpisah. Itulah mengapa Allah menetapkan bahwa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i. Dirikan sholat, laksanakan sholat boleh, tapi dimaksud dirikan akimis. Dengan sholat yang didirikan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dia benci dengan kekejian, benci dengan kemungkaran. Itu kalau betul-betul sholat. Bukan malah itu tadi sholatnya rajin, maksiatnya ora umum. Nah berarti baru jasadnya saja yang sholat. Ruhnya
belum. Ini bahasanya Bu. Ya, sengaja lebih dalam lagi Bu ya, supaya jangan kita tuh ngajinya tok di atas terus. Kita masuk lebih tajam lagi, lebih dalam lagi, supaya meningkat Bu ya ilmunya. Halo? Iya. Jadi jangan kita hanya jasad saja yang sholat, tapi ruhnya tidak sholat, ruhnya tidak tunduk, jiwanya tidak tunduk. Padahal kita itu disuruh tunduk dan sujud juga. Jadi jasad kita sujud, berarti ruh kita juga sujud. Sujud itu artinya to'at. To'atnya kepada siapa kita? Nah, bedanya iblis dengan kita di sini Bu ya. Iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau, karena iblis tahu dia tidak mau sujud kepada makhluk ciptaan Allah. Tapi ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan disuruh sujud. Nah, kita disuruh sujud kepada Allah. Jadi kada orang yang tidak mau sujud berarti lebih sombong dari iblis. Halo? Paham Bu ya? Dia lebih sombong dari iblis. Nauzubillah kalau dia seandainya tidak tidak memahami bahwa sholat itu salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah, wujud ketundukan kita kepada Allah. Karena itu langsung perintah Allah. Bahkan langsungnya itu melalui Isra Mi'raj. Jadi kalau yang lain-lain pakai perantara, tapi sholat Allah langsung sampaikan kepada Rasulullah, tidak pakai perantara malaikat Jibril. Itulah saking pentingnya sholat itu. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya seperti biasa kita zikir Bu ya. Nah, zikirnya itu dimasukkan hati Bu ya. Bukan hanya lambe tok berzikir. Apa zikirnya Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu dari kezoliman. Nah, kezoliman. Kalau bisa jangan jadi orang yang zolim. Nah, ya, monggo. Nah, ya, cukup. Selanjutnya seperti biasa kita masuk surah Mursal.